Jadi kalau syaratnya yang pertama mesti Islam. Nah, kalau orang wudu, orang berwudu bukan Islam, ya wudunya nggak diterima, nggak dapat pahala. Tapi karena Islam, karena syaratnya harus Islam. Oh, begitu juga at-tamyiz, ya artinya anak yang sudah akil balik, ya sudah akil balik. Wa tahuriyatul ma, artinya anak-anak itu, kalau anak-anak kita yang masih belum akil balik tapi sudah mumayyiz itu bisa membedakan mana tangan kanan mana tangan kiri biasanya muslim. Makanya Rasulullah menyuruh kita kalau anak kita sudah usia 7 tahun berarti sudah tamyiz. Nah itu suruh sholat, ajarkan wudu. Nah itu syaratnya harus paling tidak tamyiz, sekalipun belum akil balik. Akil balik itu kan ukurannya sudah bermimpi basah, ya, atau usia. Kalau anak laki-laki 12 tahun, kalau perempuan 9 atau 10 tahun. Nah itu sudah akil balik. Maka ya anak yang tamyiz, nah itu sudah diharuskan wudu kalau mau sholat, atau diajarkan wudu, ya diajarkan wudu. Wa tahuriyatul ma, termasuk syaratnya wudu adalah air yang dipakai mesti suci dan menyucikan. Soalnya ada pembahasan suci dan tidak menyucikan. Misalnya air yang sudah bekas dipakai wudu, ditadain gitu, ditampung. Nah ini maksud air bekas wudu ini, air bekas mandi junub. Nah ini suci, boleh dipakai bikin teh, bikin kopi, boleh diminum, ya, bekas air wudu, ya boleh, karena suci dia. Tapi tidak bisa menyucikan. Tidak menyucikan apa? Karena tidak bisa. Kalau seandainya ada najis di sini kemudian kita cuci dengan bekas air wudu, ini nggak bisa cuci, karena tidak menyucikan. Tapi airnya suci, ya. Kemudian kalau seandainya kita pakai wudu lagi, nggak bisa. Jadi air yang tidak menyucikan itu tidak bisa dipakai menyuci najis, dan juga tidak bisa dipakai untuk menghilangkan hadas. Ya, hadas itu hadas kecil maupun hadas besar. Gitu. Jadi harus suci dan menyucikan. Wa adamul manil hissi, dan tidak ada penghalang secara fisik. Jadi orang mau wudu itu, sebelum masuk wudu itu dilihat dulu anggota wudunya, tubuh yang menjadi anggota wudu, tangannya jangan sampai ada catnya. Ada hal-hal yang bisa menghalangi air untuk sampai ke kulit kita, ya. Di wajah kita ternyata ada bekas cat yang bisa, atau ada tadi ditempelin, misalnya ada sulasi kok nempel di sini misalnya, atau di tangan, atau di kaki, ya, di kuku. Termasuk misalnya ibu-ibu punya cat kuku itu, kalau cat kuku itu bisa menghalangi datangnya nyampainya air, nah itu harus dibersihkan, harus dihilangkan cat kuku. Nah bagaimana dengan tato? Ya, nah tato ini kalau dia sudah menjadi kulit, nah itu sebagai ulama mengatakan boleh, nggak apa-apa, dan tidak wajib dihilangkan dengan api, ya, dengan api lagi kan. Dulu masukkan ke sini ke kulit itu kan dengan api juga, dengan panas, dipanasin dulu kemudian dicacah gitu, ya. Nah itu makanya jangan sekali-kali, terutama anak-anak yang masih muda, ya, ada yang Gen Z, ya, itu jangan sekali-kali pakai apa? Tato. Karena apa? Dosa kalau secara sengaja ini tidak bisa, atau tidak buat orang wudu jadi sah, begitu juga mandi. Soalnya di punggungnya
ada gambar naga, gambar naga, ya, orang seneng naga. Kalau dia seneng apa lagi? Ikan, digambar ikan, ya, digambar tengkorak. Nah, ini bisa menghalangi datangnya air, jeratnya air ke kulit, ya. Padahal ya orang mandi itu harus sampai air itu ke kulit semuanya. Makanya tidak ada penghalang, ya, yang menghalangi air sampai ke mana kulit. Begitu juga ada penghalang syar'i, mani syar'i, seperti ibu-ibu, ya, sedang datang bulan. Nah itu, ya, wudunya juga nggak sah. Kalau wudu juga tidak bisa. Nifas, ya, juga tidak sah. Nah, sekalipun ada sebagian ulama yang menganjurkan, ya, orang yang sedang datang bulan itu, ya, wudu saja, ya. Karena apa? Untuk meringankan hadas besar, termasuk orang habis hubungan suami istri itu disunahkan untuk wudu, ya, supaya hadas besar itu diringankan dengan wudu, ya, sehingga tidur dengan wudu. Sekalipun, ya, belum boleh dia melakukan sholat, belum boleh juga dia membaca Al-Quran misalnya, mengangkat mushaf, tidak boleh, ya. Tetapi wudu itu akan meringankan hadas, tadinya hadas besar, karena diringankan dengan wudu maka hadasnya tidak terlalu besar, gitu. Para ulama mengatakan begitu. Kemudian syarat wudu, sebelum wudu itu dukhulul waqti fi haqqi dari darurat, yaitu masuknya waktu sholat bagi orang yang punya kedaruratan. Jadi kalau kita yang nggak punya kedaruratan, itu wudu kapan saja itu nggak jadi syarat, kapan saja boleh. Tetapi bagi orang yang punya kedaruratan, misalnya kaum wanita sedang istihadah itu kan masih tetap wajib melakukan sholat, waktu istihadah kan keluar darah, ya, itu dia diwajibkan wudu ketika masuk waktu zuhur, kan wajib sholat sekalipun darah masih keluar. Nah begitu juga bagi orang yang punya sakit beser tahu, kencing mulu, ya kan, sebentar dan jalan dikit cerit. Nah kayak begitu, itu wajib wudunya kalau sudah mau sholat, ya. Kalau mau sholat waktunya masuk, sudah wajib wudu. Nah sebelumnya tidak harus, ya. Sebelumnya tetap saya tidak wajib syarat itu, ya. Jadi disyaratkan dia wudu kalau masuk waktu dan langsung sholat, sekalipun saat sholat masih keluar juga. Makanya orang yang istihadah dia wajib sholat. Itu juga orang yang punya salisul baul, yaitu, ya, beser kencing, ya, itu, ya, tetap sholat sekalipun keluar, tapi, ya, diharapkan pakai pampers, ya, pakai pampers. Jadi pampersnya, setelah itu setelah sholat pampersnya diganti. Nanti waktu sholat lagi, wudu masuk sholat yang lain lagi, begitu juga. Pakai wudu dibersihkan dulu, kemudian wudu, kemudian pakai pampers. Nah keluar sekalipun dalam keadaan sholat, sholatnya sah. Sholatnya apa? Dihukumi sah. Begitu juga orang yang bukan hanya beser kencing saja, bisa juga beser angin, ya. Ada juga sebagian orang yang anginnya itu sebentar keluar, mana pret, soal lagi pret, keluar
keluar terus. Ya, nah ini juga. Maka itu dia wajib wudunya itu ketika masuk waktu saja, mau melakukan sholat. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi niat itu harus ketika membasuh muka. Kemudian syarat yang rukun kedua, rukun wudu. Untuk fardunya wudu yang kedua adalah ghuslul wajhi, yaitu membasuh muka. Membasuh muka. Karena ayat yang terkait dengan wudu itu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu mau melakukan sholat, menjalankan sholat, maka faghsilu wujuhakum, maka basuh itu dibasuh sampai mengalir gitu, dibasuh, bukan diusap. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, wajah-wajahmu dan kedua tanganmu, ilal marafiqi, sampai marafiq, sampai di siku. Jadi kata-kata ilal marafiq ini menjadi perdebatan antara para ulama. Kalau mazhab Syafi'i, ini ila itu bermakna ma'a. Maknanya adalah ma'a, yaitu bersama, beserta. Jadi ilal marafiqi faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi ay ma'al marafiqi, bersama siku. Jadi tangan, sikunya harus ikut. Jadi kalau ulama Maliki misalnya, nah itu mengatakan ilal marafiq itu sampai batas siku. Jadi sikunya nggak masuk nggak apa-apa, sikunya nggak masuk. Kalau sikunya dimasukkan, nah itu sudah sunnah. Tapi fardunya menurut mazhab Hanafi itu sampai siku saja. Karena ila itu littida'il ghaya atau lintiha'il ghaya. Ya, misalnya ya Pak, tolong deh jalan dari sini ke kota wisata. Ya. Nah, apakah batas kota wisata sudah sampai kita ke situ kemudian balik itu dianggap sampai kota wisata, ataukah kita harus masuk kota wisata? Nah, bagaimana Syafi'i harus masuk kota wisata baru dikatakan sampai kota wisata. Nah, begitu juga ilal marafiqi, mazhab Syafi'i ini harus disertakan juga. Belum dikatakan faghsilu wa aydiyakum ilal marafiqi, ya, belum sampai, ini cuma sampai di sini saja. Nah, itu tidak